Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua kemungkinan. Yang jawab salam dengan semangat tadi, saya rasa takjil kerupuknya habis. Jadi lepas jawab salam. Waalaikumsalam. Yang jawab juga semangat masih terbayang-bayang takjil yang tadi. Apakah bisa balik? Sholat kamu, ceramah kamu. Saya awali dengan pantun. Bapak Ahmad jualan tomat. Barang siapa yang mengaku umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi akramna bi syahri Ramadan. Alladzi ja'alna min ahli siyam. Assalatu wassalamu ala afdalis sha'imin wa ahsanul qa'imin. Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap pengurus Masjid Az-Zahra, Bapak Ketua BKI, Bapak Imam, Pak Khatib, Bilal dan Karim, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat kesempatan, kesehatan, dan nikmat yang paling utama adalah nikmat iman wal Islam. Yang paling utama. Mengapa saya mengatakan kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menanyakan kepada hamba-Nya di dalam surah Ar-Rahman, lebih kurang Allah bertanya kepada hamba-Nya, nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Diulang Allah Subhanahu wa ta'ala, diulang agar kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah lain, surah Al-Ibrahim dikatakan, barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah nikmat lagi. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmat Allah, maka Allah akan mengazab nanti. Kalau kita tak pandai bersyukur, jadi dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisan kita mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam, mari kita selalu membiasakan lisan kita untuk mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh juga Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran
wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah Allah, bukan perintah ustaz. Ini perintah Allah. Allah memerintahkan kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jemaah salat isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini seharusnya saya berada di Masjid Al-Muhajirin, tapi sore tadi dapat SMS bahwa Al-Mukarram Dr. Handes Haji Abdullah tidak bisa hadir. Jadi mohon kesediaan saya untuk menggantikan beliau. Nah, jadi bukan jadwal saya sebenarnya di sini. Kalau jadwal saya itu malam terakhir pengunjung. Jadi segala sesuatu kalau pengunjung itu kecil. Nah, saya kecil itu paling kecil di ujung. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam yang ke berapa bu? 19. Malam ke-19 kita melaksanakan sholat tarawih. Puasa kita sudah masuk puasa yang ke-18. Berarti kita sudah melewati 18 hari di bulan Ramadan. Mungkin begitu banyak hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa. Puasa merupakan rukun Islam. Yang keberapa, Pak? Yang keberapa, Bu? Rukun Islam yang berapa? Diriwayatkan dari sahabat Rasulullah SAW dari Umar bahwa Rasulullah SAW bunayal Islam ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salam wa ataz zakah wa shaumi Ramadan wal hajji baiti. Berapa itu, Pak? Berapa itu? Banyak? Tidak banyak, cuma 5 rukun kita. Rukun Islam kita cuma 5. Di bulan Ramadan ini kita memenuhkan kewajiban kita melaksanakan puasa dan dilanjutkan dengan amalan-amalan lain. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perlu kita garis bawahi di kalimat perintah melaksanakan puasa, yaitu kalimatnya siam, puasa. Apa maksudnya siam itu? Apa maksudnya, Pak? Para mufassir, para ahli tafsir menafsirkan bahwa makna siam di sini adalah menahan dari makan dan minum dan berhubungan suami istri di siang hari. Nah, kalau makan boleh, Pak, siang nggak boleh, ya. Maka siang di sini diartikan menahan diri dari makan dan minum dan berhubungan suami istri di siang hari dengan sengaja. Bahaya. Apalagi kalau berhubungan suami istri di siang hari dengan sengaja itu, Masya Allah, itu bayarnya itu dengan ibarat puasa 60 hari, 2 bulan berturut-turut. Batal sehari, pulang lagi. Hati-hati, Pak.
Hadirin dan hadirat jemaah salat Isya salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka siang di sini diartikan menahan mulai dari waktu imsak sampai masuknya waktu salat maghrib. Kita menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Dia ada contoh ini bu. Seandainya cuman kalau kita sudah sahur, sudah itu sudah sholat subuh, tidur, bangun tidur, nggak tahu atau ayo minum di depan meja, kita tuh minum. Ada apa tuh? Tapi dengan syarat lupa. Dengan syarat lupa. Begitu juga dengan hubungan suami istri, kalau lupa, bisa tak lupa? Syaratnya lupa. Di siang hari. Hadirin wal hadirat jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya mengutip perkataan Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali bahwa tingkatan orang yang berpuasa itu, kata beliau, ada 3 tingkatan. Pada malam hari ini maka inilah yang menjadi pembahasan kita mengenai tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa menurut Imam Al-Ghazali, ulama besar. Pada saat itu menjadi rujukan hujjatul Islam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kata Imam Al-Ghazali, shaumul al-umum. Puasanya orang umum, puasanya orang awam. Puasanya orang awam ini dia hanya menahan lapar haus saja, hanya memenuhkan kewajibannya. Selebihnya dia tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi pahala puasanya. Maka tingkatan pertama ini good, bagus, tapi pahalanya berkurang. Puasanya sah, menahan lapar, menahan haus dan makan. Tetapi menggunjing, menghina, memfitnah itu masih, maka pahalanya berkurang. Puasanya sah, tetap sah. Karena kita artikan tadi siang di situ adalah menahan dari makan dan minum dan berhubungan suami istri. Maka tingkatan pertama kata Imam Al-Ghazali, shaumul umum, puasanya orang awam. Maka coba kita koreksi sampai sejauh ini kita masuk urutan keberapa? Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, shaumul khusus. Yang khusus ini naik satu tingkatan dari shaumul umum. Dia berpuasa menahan lapar dan haus, perkataan juga berpuasa, mata juga berpuasa, mulut juga berpuasa, tangan juga berpuasa. Ini masuk kata very good, bagus. Naik tingkatan lagi. Maka yang inilah yang kita inginkan. Setiap tahun kita berpuasa, setidaknya kita harus naik peningkatan dalam beribadah kita. Ujung dari kalimat perintah puasa adalah la'allakum tattaqun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu inti dari puasa itu. Siapa yang mendapatkan pendidikan takwa, itulah orang yang dikatakan menang nanti pada hari Idul Fitri. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, shaumul khusus. Ini yang berapa? Ini tingkatan para ulama mungkin. Kalau tingkatan kita, saya pribadi naik tingkatan pertama kedua ini agak sulit. Nah, yang ketiga ini dia berpuasa. Dia semua aktivitasnya berpuasa. Mulai dari zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, aktivitasnya di bulan Ramadan
seluruhnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridho dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dengan ridho dan ikhlas mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang lalu, kecuali catatan dosa besar, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi disebutkan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa puasa ini ganjaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu amali ibni Adam lahu, setiap amal perbuatan anak ibni Adam, hamba ini adalah untuk dia, illa siyama, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Pahala puasa ini kalau kita ikhlas, Pak, kalau kita ikhlas, Bro, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengartikan puasa ini adalah ibadah rahasia. Boleh jadi kita zahirnya kita berpuasa, tapi belum tahu kita tidak berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya mengatakan itu? Boleh jadi kita masuk kamar, sudah itu keluar kamar. Boleh jadi kita dalam itu minum, nggak tahu. Karena tidak ada yang melihat. Allah Subhanahu wa taala lah yang menginformasi kita bahwa Allah ada di mana-mana. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita selalu memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, apalagi bulan Ramadan, di penghujung Ramadan. Malam kemarin kita sudah memperingati Nuzul Quran. Sudah memperingati Nuzul Quran ini. Sudah jadi di ujung Ramadan. Maka selanjutnya kita memperjuangkan bisa berjumpa di malam Lailatul Qadar. Terakhir, ini pesan terakhir. Semoga kita nanti bisa dipertemukan di malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, bayangkan berapa tahun 1000 bulan, Pak? Berapa tahun? 83 tahun. Semalam itu kita kerjakan ibadah, maka kita dicatat sebagai orang yang mengerjakan sholat selama 83 tahun. Bayangkan, Masya Allah. Luar biasanya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam beribadah kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk hadirin sekalian, khususnya kepada Al-Fakir sendiri, untuk selalu memperbaiki diri, muhasabah diri, selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.